pemenuhan bahan baku ya di dalam negeri. Tapi dari Wanjek sendiri juga sudah memenuhi syarat TKDN begitu. Nah mungkin bisa dielaborasi lagi lebih jauh seberapa banyak begitu ya syarat TKDN ini sudah dipenuhi dan tantangan-tantangan atau peluang yang dilihat oleh Wanjek ya berkaitan dengan regulasi TKDN ini seperti apa? Baik. Kami senantiasa punya belit untuk meningkatkan terus TKDN dengan segala macam tantangannya. Saat ini untuk alat suntik kami bisa mencapai TKDN 60%. Itu melibatkan bahan baku plastik dari dalam negeri. Kemudian kita sudah juga membuat jarumnya sendiri di dalam negeri. Tapi sayangnya bahan baku stainless steelnya masih impor. Nah ini juga kita sedang convince beberapa pabrikan yang ada di Morowali untuk bisa mensuplai terus untuk bahan jarum di dalam negeri. Sebagai informasi, jarum suntik itu dibuat tadinya dari tube stainless steel. Yang besarnya mungkin kalau kita lihat pipa atau sumpit, sebesar sumpit yang berongga. Kami harus tarik alat itu seperti mie, menjadi kecil-kecil jadi seperti jarum suntik yang dalamnya tetap berongga. Itu tantangan yang harus kita hadapi membuat jarum suntiknya sendiri. Kita sudah mampu membuat jarum suntiknya, tapi bahan bakunya masih belum tersedia banyak. Baik. Ya. Kalau itu sudah tersedia, saya yakin target 80% TKDN bisa tercapai. Tapi apakah sudah ada mungkin komunikasi-komunikasi ya, kami komunikasi dengan Morowali, pabrik di Morowali Jauh mencoba lagi-lagi tingkat kesesuaian jumlah bahan baku yang dibutuhkannya masih sedikit. Ya, sama seperti tadi saya bicara bahan baku untuk plastik misalnya gitu. Kami misalnya menggunakan 1.000 ton per tahun bahan baku plastik dari pabrik di Indonesia. Sementara pabrik tersebut untuk memproduksi bisa visible, dia harus produksi 3.000 ton. Nah bagaimana dong? Nah tentu harusnya adalah seluruh produsen di dalam negeri harus bahu-membahu juga membantu membeli barang itu semua. Sehingga semua 3.000 ton bisa tercapai. Baru harga bisa turun. Standarnya cuma itu saya pikir. Baik. Artinya memang perlu kolaborasi juga begitu ya Pak Yahya. Nah, inovasi juga terus dilakukan begitu. Perkembangan produksi produk-produk baru juga dilakukan termasuk adalah elektromedikal begitu. Nah, ini tentu challenge-nya akan berbeda ya tadi dengan produksi untuk alat suntik bisa digambarkan seperti apa? Elektromedikal memang even harder ini tantangannya. Pertama dari sisi desain. Kami punya divisi R&D yang istilahnya anak-anak bangsa yang cukup smart yang bisa mendesain dari scratch gitu. Contoh kita sudah berhasil memproduksi alat tes glukotes dari scratch dari tidak ada menjadi satu alat tes. Jadi secara sumber daya manusia kita mampu. Tapi problemnya adalah kita belum bisa membuat chipsnya. Ya sehingga chipsnya masih harus impor gitu. Ini tantangan terbesar untuk elektromedikal. Di mana untuk chips ataupun komponen elektronik notabene kita harus impor mau tidak mau. Jadi saya pikir elektromedikal masih perlu waktu panjang, lebih panjang dari untuk consumable ini. Dikaitkan dengan ekosistem elektronika di kita masih perlu waktu yang cukup panjang, mungkin harus sampai 5-10 tahun ke depan minimum saya pikir. Sampai industri komponen dalam negeri kita cukup mapan. Ya. Anda tentu paham begitu ya sebagai pelaku industri alat kesehatan di dalam negeri seberapa jauh kita tertinggal dengan negara-negara lain. Menurut Anda seberapa jauh kita tertinggal dan urgensinya untuk kita perlu mengejar ini seperti apa? Kalau saya setback kepada masa muda saya waktu dulu saya pedagang komputer tahun 80-an ya itu kira-kira mungkin kan 40 tahun yang lalu lah gitu. Saat itu Taiwan sudah mampu membuat chip. Microprosesor komponen 40 tahun yang lalu. Kita di sini baru mulai 30 tahun lebih ketinggalannya. Ya, ini tantangan besar. Semoga dari pemerintah juga punya satu pandangan lebih jauh ke depan. Bagaimana di sini pemerintah bisa berperan menjumpstart industri elektronika ini sehingga kebutuhan-kebutuhan pemakai yang lainnya bisa terpenuhi. Tapi kalau menunggu skala ekonomi tercapai, saya pikir semua pabrik yang berusaha membuat chip di sini akan bangkrut. Ya, karena mau mulai, tapi yang makainya baru sedikit. Mau mulai yang makainya baru sedikit. Di mana bisa nutup biayanya? Itu kira-kira menurut Anda, Pak, regulasi apa yang dibutuhkan begitu untuk agar bisa menjumpstart industri ini? Karena ini tentu perlu kolaborasi antara berbagai pemerintah, tidak hanya satu kementerian saja, bukan hanya di Kementerian Kesehatan saja, tapi mungkin juga di Kementerian Perindustrian dan lain sebagainya begitu. Nah, seperti apa? Suatu perjalanan panjang dimulai dari kebijakan pemerintah yang konsisten. Jangan setiap ganti pemerintahan nanti ganti kebijakan gitu. Jadi kebijakan TKDN saya pikir ini harus konsisten dilakukan oleh seluruh presiden sampai ke masa depan semua pun gitu. Sehingga apa? Dengan konsistensi ini
gelombang besar untuk menggunakan atau memproduksi produk dalam negeri akan terus berjalan. Seiring dengan berjalannya waktu, hukum ekonomi akan berjalan, demand-nya akan naik. Karena impornya makin lama harus makin turun. Dengan demand makin naik, supply akan berusaha menyesuaikan. Ya. Nah, disinilah para pengusaha akan mencari peluang. Oh, chip ini sudah mulai banyak yang pakai, yuk kita bikin. Demand base ya. Ya, di situ akan secara alamiah terjadi kalau pemerintah tidak mau mengintervensi. Tapi ini bukan bicara 5 tahun, 10 sampai 20 tahun baru akan tercapai, saya pikir gitu. Apalagi ketika produk impor juga masih terus banyak, begitu akan lebih sulit ada begitu ya. Tapi tadi kita juga sempat berbincang begitu bahwa salah satu tantangan ini adalah bahwa masih banyak begitu produsen-produsen lokal yang masih belum bisa keep up dengan aturan-aturan, mungkin dari aturan WHO atau aturan standar internasional dan bahkan sehingga penggunaannya dalam skala nasional pun juga masih belum bisa diterima secara penuh begitu. Nah, mungkin seperti apa agar ini bisa pelan-pelan semuanya naik begitu ya, sehingga yang di atas juga ikut terseret lebih naik lagi begitu, lebih tinggi. Saya punya insight atau pesan ini untuk rekan-rekan yang ingin berbisnis di bidang alat kesehatan. Semua pada dasarnya industrialis misalnya gitu. Kalau industrialis mau bikin apa juga bisa cerita gitu. Kan mindset para pengusaha selalu begitu. Oh, saya bikin mobil juga bisa, saya bikin motor bisa gitu. Saya bikin alat kesehatan bisa. Tapi ada perbedaan yang sangat prinsip dari membuat produk-produk umum dengan produk alat kesehatan. Produk umum tidak berhubungan dengan tubuh manusia secara langsung. Sementara alat kesehatan berhubungan dengan tubuh manusia secara langsung. Sehingga standar yang diterapkan untuk pabrik alat kesehatan jauh berbeda dengan pabrik seperti biasa. Nah, di sini mungkin banyak rekan-rekan yang belum begitu paham, manakala mereka misalnya ingin bikin juga produsen alat-alat suntik juga. Mereka bikin pabrik sama seperti pabrik mobil. Wah, debu dari mana mau masuk. Begitu diaudit, nggak bisa masuk. Karena pemahaman mereka bahwa industri alat kesehatan seperti apa tuh belum masuk gitu. Tapi beruntunglah Kementerian Kesehatan saat ini melewati Bu Dirjennya juga senantiasa mengencourage para pabrikan alkes itu untuk memberikan pemahaman tentang standar-standar yang terus berjalan meskipun belum begitu intensif begitu. Jadi bagaimana para pengusaha di-convince untuk standar pabrik yang bagus itu begini sih gitu. Ini saya pikir dari pemerintah akan punya kontribusi besar sehingga jangan sampai para pengusaha terlalu berpikir terlalu mudah, bikin aja gampang bikin. Nanti udah bikin tapi nggak masuk standar. Malah justru rugi sendiri gitu. Iya, baik. Saya pikir ini sangat penting sekali. Baik.